Peringatan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Khadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kita yang bernama Prof. Dr. Alamsyah SIG MHK. Adapun dosen pengganti yaitu Bapak Dr. Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat hadits ahkam atau TAHA. Saya di sini akan membahas mengenai pidana pembunuhan dan larangan bom bunuh diri atau Quraisy Al-Isra dan Al-Baqarah. Langsung saja pembahasannya, yaitu yang pertama yaitu 1 Quraisy Al-Isra ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فالقال إنه كان مسرون. Adapun artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu atau alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi dalam surah ini kita dilarang untuk membunuh sebagaimana Allah melarangnya, yaitu sebagaimana Allah mengharamkan hal itu. Selanjutnya ada Quraisy Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-kharra. Baik, selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-harru bil harri wal 'abdu bil habti wal unsha bil unsha Faman ufiya lahu min ahsihi syai'un fattaba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman ya'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tembusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Adapun ayat surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya walil albabi alakum tattaqun, yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 179 dan 178 itu ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang masa jahiliyah. Sebenarnya jika ada orang hamba membunuh hamba lainnya, maka yang dihukum mati adalah hamba pembunuh itu tersebut, bukan kaum laki-laki yang merdeka dari pihak hamba itu.
Namun, dalam suatu peristiwa ada yang memerintahkan agar yang dibunuh adalah orang merdeka, pemiliknya, sebagai hukuman baginya. Dan jika yang terbunuh adalah perempuan, maka yang dibunuh adalah kaum laki-lakinya. Maka turunlah ayat di atas yang memerintahkan agar hukuman itu setimpal atau seadil-adil mungkin. Jika yang terbunuh adalah merdeka, maka yang dihukum juga orang merdeka, dan seterusnya. Selanjutnya ada hadis tentang pembunuhan dan hukumannya. Dan hukumannya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jatanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma kunna qala syarku billahi was-sarqa wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bihaqq wa aklul waba wa aklu man yatim wa tawalla yawma zakhfi wa fasqul musanatil minatil ghafilat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhlah 7 atau dosa yang membinasakan mereka. Mereka yang dimaksud itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau pun menjawabnya, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecambung, menuduh zina terhadap wanita mereka yang menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina. Itu kandungannya, yaitu yang pertama, kandungan itu Allah mengharapkan pembunuhan karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Yang pertama, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan dan bukan manusia. Yang kedua, melakukan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan adalah haram dan berdosa besar. Tentunya demikian pula membunuh diri sendiri. Selanjutnya, hadis Nabi menyebutkan ada 3 alasan boleh dilakukannya pembunuhan atau hukuman mati, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam, zina bagi yang sudah menikah, dan membunuh orang lain tanpa hak. Selanjutnya, yang terakhir itu dalam pandangan maqasid syariah, cara menjatuhkan hukuman bisa berubah asalkan tujuannya sama, untuk membuat pelaku kejahatan jera dan tidak mengulang lagi. Maka hukuman mati bagi orang murtad hanya bisa dijatuhkan jika murtadnya diikuti dengan pengkhianatan terhadap negara. Jika murtad hanya sekedar pindah agama, maka tidak bisa dihukum mati. Demikian pula dengan hukuman bagi penzina bisa diganti dengan hukuman penjara, tidak harus dengan hukuman cambuk atau rajam. Rajam dalam arti dilempar batu sampai mati. Adapun kasusnya, yaitu kasus pembunuhan satu keluarga di Delhi Serdang, sempat menyita perhatian publik pada Oktober 2018, yang dimana sebelumnya diberitakan seorang kepala keluarga yaitu yang bernama Muhajir hilang bersama sang istri yaitu Sumiati dan anaknya Muhammad Solihin. Ketiganya hilang dari rumah mereka di Dusun 3 Gang Rambutan, Desa Bangunsari, Tanjung Merawak sejak Selasa 9 Oktober 2018. Tapi kemudian pada Kamis 11 Oktober 2018 Muhajir ditemukan tidak bernyawa di Sungai Blue May, Tanjung Merawak, dengan tangan dan kaki terikat. 3 hari setelah penemuan tersebut, warga kembali menemukan jasad putranya yang bernama Solihin di aliran Sungai Blue May. Kemudian jasad istri korban Sumiati ditemukan tewas mengapung di perairan Laut Batu Bara. Berdasarkan pemeriksaan forensik, Muhajir dan Sumiati diduga masih hidup saat dibuang ke sungai karena ditemukan air dan pasir di dalam paru-parunya. Diketahui pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang dan 1 pelaku tambahan yang bertugas untuk menghilangkan barang bukti. Jadi kesimpulannya ada 4 pelaku dalam pembunuhan berencana ini, bisa dikatakan seperti itu. Di sini kita dapat menganalisis kasusnya, itu banyaknya kasus kejahatan dan tindak pidana yang mengerikan di sekitar kita, baik melalui dari pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dengan hukuman yang berat dan sangat berat gitu, terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita sendiri.
Setiap harinya dalam koran, berita-berita televisi online sangat sering memberitakan tentang kasus pembunuhan. Mengapa pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Apapun alasan yang mendasari tindakan pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan dalam teori apapun, terutama dalam teori etika. Terus banyak faktor yang membuat seseorang memutuskan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Ada yang melakukan tindak tersebut didasari dengan dendam, sakit hati, atau mungkin kecewa dengan hal-hal yang tertentu. Dan ada juga yang memang suka membunuh atau psikopat. Mabes Polri mengatakan bahwa terdapat 625 kasus pembunuhan yang telah terjadi pada awal tahun 2018 hingga bulan Oktober 2018. Dan 80% dari kasus pembunuhan yang tercatat dan berhasil diungkap terdapat fakta, yaitu di mana korban dan pelaku pernah saling berinteraksi. Jadi kasus pembunuhan ini sering terjadi di perkotaan, yang menurut pakar psikologi tingkat stres masyarakat kota lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Faktor stres inilah yang bisa menjadi salah satu faktor pemicu emosional masyarakat yang berlebihan. Jadi tingkat pembunuhan itu terus meningkat, bahkan merajalela di perkotaan gitu. Nah, adapun dalam agama Islam sendiri, Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Islam merupakan agama rahmat atau menyambar visi kerahmatan. Quraisy Al-Anbiya ayat 107. Jadi kaitannya dengan ini, Allah berfirman dalam Quraisy Al-Maidah ayat 32, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, au nafsin ba'ghairi nafsan fatala man annahu Israila bani ala katabna na katabna zalika ajli min ahya fakal annama ahyaha wa man jami'an nasaqatala fakal annamal ardi fi fasadin ba'di mankum kasiron inna summa bil bayinati rasuluna ja'ankum walaqad jami'an nasalamu la musrifuna aldi fi zalika. Jadi sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.